Shalom kasih Kristus, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam renungan ini. Doa dan harapan saya kita semua dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari terus melekat dalam Tuhan agar kita tidak keterlaluan akan sikap dan tindakan kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini di mana Engkau kembali menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan membawa kehidupan kami untuk terus taat dan terus bersatu di dalam keimanan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan, kami rindu bahwa tindakan kami menjadi contoh dan teladan yang baik, Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memberi hormat bukan gila hormat. Terdapat dalam Roma 12 ayat 10, demikian firman Tuhan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita dalam berjemaat di satu gereja lokal terdiri dari berbagai suku atau etnis, daerah, dan golongan yang disatukan Tuhan. Dari semua ini, kebanyakan dalam diri manusia memiliki sikap dasar, yaitu butuh akan pengakuan, penghargaan, dan penerimaan. Memberi pengakuan, penghargaan, dan penerimaan kepada sesama berarti kita sekaligus menghormati harkat atau nilai diri kita sendiri. Manusia memiliki kecenderungan yang sesat dan menganggap dirinya lebih terhormat jika orang lain memberi hormat terlebih dahulu. Terkadang ada orang yang menuntut hormat dari orang lain, bahkan sampai menggunakan kekerasan dan penaklukan. Di balik semua sikap dan tuntutan seperti itu adalah kehausan yang liar akan pujian dan hormat. Sikap seperti ini sudah disesatkan dan dikuasai oleh kegelapan. Dalam terang firman Tuhan, penyesatan dalam pikiran seperti ini harus dibongkar. Menuntut penghormatan dari orang lain menandakan kita miskin di dalam kasih. Sebab jika kita dipenuhi oleh kekayaan rohani, kita akan mampu untuk terlebih dahulu memberi hormat. Kita menghormati sesama bukan karena kedudukan sosial, tingkat pendidikan, dan materi yang mereka miliki. Sikap hormat diberikan karena mereka telah diciptakan Tuhan menurut gambarnya. Lebih daripada itu, setiap orang adalah sesama yang telah ditebus oleh Kristus. Ketika kita menghormati orang lain, kita telah menjadi berkat bagi orang lain dan kita juga pasti mendapat berkat dari orang lain. Maka dari itu, janganlah pelit memberi hormat, melainkan jadilah seorang yang murah hati dalam memberi hormat. Sebuah sikap hormat di dalamnya terdapat kesopanan dan etika. Bagaimana kita mau dihormati bila kita acuh tak acuh kepada orang yang berbicara kepada kita, bahkan hanya sibuk dengan diri kita sendiri? Percayalah, seorang yang mau menghormati orang lain pasti akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terpancar untuknya dan juga melaluinya. Kasih Kristus, kita menghormati orang lain bukan karena dasarnya kita ingin dihormati. Sikap seperti ini tentu Tuhan mengetahui isi hati kita, sehingga bukan mujizat Tuhan yang terpancar, melainkan hal yang sebaliknya, yaitu cemooh akan kita terima. Paulus mengingatkan agar kita jangan gila hormat dalam Galatia 5 ayat 26a, dan janganlah kita gila hormat. Seorang menjadi gila hormat karena ia gagal melihat dengan benar siapa dirinya, sehingga ia mencari penghargaan pada hal-hal lain di luar dirinya, yaitu penghargaan dari manusia. Orang yang gila hormat tidak mampu menerima kelebihan, kesuksesan, dan kenyataan bahwa orang lain lebih baik dari dirinya. Kesadaran itu akan membuat kita juga mampu mengasihi orang lain. Mari tanamkan dalam hati dan pikiran kita setiap hari mengenai siapa diri kita sebenarnya menurut Tuhan. Apa yang kita katakan dan orang lain katakan tentang kita dapat saja salah. Jangan menggantungkan penilaian tentang diri kita pada perasaan kita atau pada apa yang orang lain katakan. Kita berharga dan terhormat di mata Tuhan, sehingga tidak perlu mencari hormat, apalagi gila hormat. Kasih Kristus, memang dalam memberi hormat dibutuhkan kerendahan hati untuk melakukannya.
terlebih memberi hormat kepada orang lain yang tidak mau menghormati kita. Peristiwa dengan kondisi seperti ini mungkin sering kita temui, bahkan kita sendiri mengalaminya. Tetapi kita harus tidak boleh membalasnya. Dalam Roma 12 ayat 17a mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi, dengan memberi hormat kita dapat memutus hal-hal negatif. Menghormati orang lain menjadi penting karena Tuhan sudah memerintahkan kepada kita. Kasih Kristus, memberi hormat bukan karena kita ingin dihormati dan bukan juga kita gila hormat. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk saling memberi hormat Tuhan, agar kami menjadi bagian di dalam keluarga Allah yang saling menghormati satu dengan yang lain Tuhan. Kami memang disatukan dari berbagai macam etnis, suku, dan bangsa Tuhan yang berbeda. Untuk kami bisa mempermuliakan nama-Mu dengan beragam etnis dan bangsa Tuhan, agar semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin kami senantiasa untuk bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Dan Tuhan terus dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.